Halo sobat semua, terima kasih nih sudah bersedia berkunjung di channel saya. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba memperkenalkan nih kepada sobat semua salah satu senjata tradisional khas dari Dayak Kenya, Lebuk Kulit. Nah, apa itu lebuk kulit? Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit nih kepada sobat semua agar kita bisa saling belajar. Lebuk kulit itu adalah salah satu subsuku Dayak Kenya. Nah, Dayak Kenya ini masuk di dalam rumpun Apaukayan. Apaukayan ini berada di perbatasan Malaysia, Indonesia. Di sekarang ini Kalimantan Utara. Nah, jadi Dayak Kenya ini tidak berdiri sendiri nih. Dayak Kenya ini banyak sekali subsukunya. Yaitu tadi Dayak Kenya Lebuk Kulit yang saya bilang tadi. Kemudian Dayak Kenya Lepok Bakung, Dayak Kenya Lepok Timai, Dayak Kenya Lepok Beng, Dayak Kenya Badeng, Dayak Kenya Lepok Jalan, dan banyak lagi. Ya, itu sobat. Nah, jadi Dayak Kenya itu banyak sekali subsukunya dan bahasanya juga berbeda-beda. Nah, jadi itulah saya sedikit menjelaskan tentang Dayak Kenya. Nah, di sini kita kembali lagi ke poin utama kita, yaitu Malat Gelu. Nah, Malat Gelu. Malat Gelu ini yang akan saya jelaskan dan berbagi kepada sobat semua. Apa itu Malat Gelu? Malat Gelu itu pada dasarnya adalah yang biasa kita dengar, yaitu mandau. Nah, namun di sini istilah dari bahasa Dayak Kenya kami, Dayak Kenya Lebuk Kulit, kami menamakannya adalah Malat Gelu. Nah, namun di Dayak Kenya lain itu namanya Baing Gelu. Nah, itu dia. Oke. Nah, di sini saya akan mengambil istilah Malat Gelu. Nah, kemudian Malat Gelu sendiri itu senjata yang sangat vital nih bagi Dayak Kenya, karena pembuatannya sangat khusus dan berperan sebagai pelindung diri dari serangan musuh pada zaman peperangan dulu. Malat Gelu ini tidak boleh dipakai untuk berladang, tidak boleh dipakai untuk memotong kayu, karena peruntukannya bersifat sakral dan penuh dengan histori atau sejarah. Nah, di sini saya akan memperlihatkan nih Malat Gelu yang saya punya turun-temurun. Ini dia. Ya, ini dia Malat Gelu, peninggalan nenek moyang saya. Dan kita lihat di sini. Nah, ini adalah motif wajah manusia. Nanti saya jelaskan. Ya. Oke. Nah, mohon maaf nih kepada sobat semua, saya tidak mau memperlihatkan bilahnya karena takutnya memamerkan jadinya. Nah, jadi di dalam bilah ini ada tanda yang diberikan oleh leluhur saya, tanda di mana dia sudah beberapa kali mengambil kepala atau berburu kepala musuh. Jadi saya tidak akan memperlihatkannya, cukup dengan penjelasan dari saya saja. Saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa memperlihatkan bilahnya. Oke. Kemudian Malat Gelu sendiri bilahnya ini terbuat dari batu gunung nih. Nah, bukan dari besi biasa, dari batu gunung yang dimana ditempa sampai menjadi bilah yang sempurna. Nah, dan pada zaman dahulu bilahnya diberi racun. Nah, mungkin sampai pada saat ini sih masih ada kita itu masih kasih racun kayak disumpit untuk berburu. Nah,
Tapi Malat Kelu yang saya punya ini dari dulu sampai sekarang masih ada sisanya. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini kembali lagi di motif gagang saya tadi itu ada motif wajah manusia. Kalau bahasa Dayaknya Lebok kulitnya silung klunan. Nah, jadi yang memiliki motif itu adalah keturunan Paren, kalau kami Dayaknya bilang, yaitu bangsawan. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Malat Kelu ini turun-temurun. Nanti saya jelaskan juga kenapa bisa sampai ke saya. Nah, kemudian Malat Kelu ini ya mungkin tergantung pribadi ya. Kalau saya tidak akan pernah memperjualbelikan barang yang sudah menjadi adat istiadat turun-temurun dari keluarga, karena tidak bisa dinilai dengan harga sebuah sejarah yang diukir dari Malat Kelu ini. Jadi itu tidak boleh kita perjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang memilikinya harus bersifat baik. Nah, jadi ya bersifat baik, jadi tidak boleh petatang petenteng. Mentang-mentang kita mempunyai sebuah senjata yang memiliki sejarah yang luar biasa, kita seenaknya petatang petenteng, itu tidak boleh. Nah, kemudian karena di sini saya mengalami pengalaman pribadi terhadap Malat Kelu ini, maka saya ingin berbagi kepada sobat-sobat semua. Semoga bisa diambil baik sisi baiknya lah, dan ilmunya pastinya. Di sini saya hanya bisa berbagi pengalaman apa yang saya alami selama menjaga Malat Kelu saya ini. Ya, karena ini adalah sebuah buatan leluhur yang luar biasa lah menurut saya. Ini yang benar-benar saya alami, ini luar biasa sekali. Nah, ini pengalaman yang saya alami. Pada kesempatan ini saya bisa berbagi dengan sobat semua. Jadi saya ingin menceritakan sedikit pengalaman yang saya alami. Jadi pengalaman pertama ini adalah pada tahun 1991. Saya ini baru lahir. Saya lahir di Muara Wahau, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, pada waktu itu kakek saya ini bernama Pemerang Bilung, sedang berburu. Nah, dan mendapatkan macan dahan. Nah, kemudian yang macan dahan ini biasa kami sebut nih dalam bahasa Dayaknya itu kule. Nah, itu bertepatan itu dengan kelahiran saya. Nah, kemudian kakek saya sangat senang nih, gembira sekali. Nah, bahwa ada pertanda yang sangat baik, beserta beliau sangat gembira mendengar cucu yang lahirnya adalah laki-laki pertama dia. Cucu pertama dia laki-laki. Nah, itulah saya. Nah, kemudian dari situlah asal muasal pemberian Malat Kelu ini. Nah, jadi dulu kakek saya itu menjanjikan bahwa kalau saya memiliki cucu laki-laki pertama,
saya akan memberikan malat keluh ini untuk dia. Itulah saya. Nah, itu pengalaman pertama saya ya, asal usul saya mendapat malat keluh ini. Kemudian pengalaman kedua, pada tahun 1994, saya masih berumur 3 tahun, dan kami dulu tinggal di camp perusahaan kayu di Tering, masuk Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, dulu bapak saya kerja di sana di perusahaan kayu. Nah, pada malam itu hanya saya berdua sama mak saya tuh di rumah. Kemudian ada kuyang, hantu kuyang lah. Hantu kuyang ini hanya kepala dan bagian organ dalam tubuh aja. Dia bisa terbang tuh. Nah, jadi dia itu mencari manusia yang mau melahirkan. Jadi manusia yang mau melahirkan itu diisap darahnya itu. Nah, itu yang dia mau, itu hantu kuyang itu kan. Nah, jadi dia itu kelilingin rumah kami itu. Karena pada saat itu memang mama saya itu sedang mengandung adik saya kan. Lalu spontan mama saya ini tanpa ada rasa takut lagi sudah mengambil itu malat keluh itu tadi, dan keluar dia sambil melepaskan bilahnya itu kan. Nah, langsung dia menunjuk hantu kuyang itu kan. Pas dia itu berhadapan itu sama hantu kuyang itu, dia langsung acungkan malat keluh itu tanpa butuh waktu lama. Langsung hantu kuyang itu pergi sudah dia niat malat keluh itu. Nah, itulah salah satu luar biasanya itu malat keluh ini. Nah, kemudian itu pengalaman kedua. Nah, ini pengalaman ketiga pada waktu masih tahun 1994. Nah, kami masih di camp ini, camp perusahaan kan di Tering tadi di Kutai Barat. Nah, ini ada ular kobra lagi, ular kobra besar warna hitam kan, masuk ke dalam dapur di rumah kami itu. Nah, kemudian pada saat itu kan mama saya memang sedang memasak. Lalu mama saya tuh berteriak tuh lihat ular itu kan. Nah, dan mama saya tuh menakuti ular kobra itu dengan api. Namun ular kobra itu tidak takut dia. Malah dia langsung mengembangkan pipinya siap menyerang kan. Pada saat itu, nah untungnya di rumah ada adik kakek saya namanya Amai Agang. Nah, Amai Agang ini untungnya di rumah. Nah, jadi mendengar teriakan mama tadi, berdiri dia cepat-cepat itu langsung dia ke dapur kan. Nah, pas dia ke dapur lihat ular itu sudah mau menyerang itu kan. Nah, tanpa panjang pikir lagi sudah langsung Amai Agang ini ambil malat keluh ini, dan dia ngomong dengan bahasa Dayak Kenyah ini kan. Akiti seno nih uwak jaatami nih. Tayo lap pakit nutun lo ngan malat keluh nih. Nah, jadi artinya saya tahu kamu mau jahat sama kami. Pergi kamu atau saya potong kepalamu dengan malat keluh ini. Nah, dan akhirnya ular kobra pun pergi. Nah, itu pengalaman ketiga. Nah, kemudian pengalaman keempat. Nah, pada tahun 2001 nih. Nah, ini benar-benar di luar logika dan pikiran saya sampai detik ini. Ini pada tahun 2001 dini hari. Nah, mama saya itu mendengar ada yang mengetuk pintu. Nah, mengetuk pintu itu beberapa kali pokoknya, sampai mama saya ini terbangun kan. Kaget dia kan. Kenapa ada yang ngetok pintu pagi buta gini kan. Nah, perlahan lah mama saya ini keluar kan. Nah, terus kenapa langsung spontan mama saya ini ngelihat di ruang tengah itu tempat kami taruh atau pasang malat keluh ini nggak ada, tapi di ruang tengah itu. Nah, di situ sudah.
nggak ada malat keluarnya kan. Nah pada waktu itu mama saya itu melihat keluar dari jendela. Nah pas lihatnya di depan pintu kami itu, di luar itu ada malat kelu itu. Nah di situ sudah betapa kagetnya mama saya tuh melihat malat kelu itu pas di depan pintu itu. Nah itu sudah sampai detik ini masih nggak habis pikir saya, kenapa sampai bisa seperti itu. Apakah sengaja dibawa keluar oleh adik saya? Tapi nggak gitu juga. Maksudnya siapa yang ngetok pintu itu gitu loh maksudnya. Nah ini masih tanda tanya di dalam pikiran saya. Nah kemudian itu yang keempat. Yang kelima, pengalaman pribadi saya pada tahun 2004. Nah pada saat saya baru duduk di bangku sekolah menengah pertama SMP. Nah, pada waktu itu ada om saya nih bernama Yakub. Nah datang ke Samarinda kan. Dan dari situlah awal mula saya mengetahui bahwa malat kelu ini sangat spesial. Nah kenapa? Karena om Yakub ini menceritakan asal usul malat kelu ini gitu loh. Yang dimana pada waktu zaman dulu di Usun Apau, Malaysia sana, kemudian ke Apau Kayan, dan kemudian sampai ke Mahakam, terjadi peperangan sesama Dayak Kenyah maupun dari Dayak lain atau rumpun lain gitu loh. Jadi Dayak Kenyah ini sangat suka berperang nih sobat. Zaman dulu ya, kalau teman-teman atau sobat pingin tahu Dayak Kenyah seperti apa, mungkin bisa di searching bagaimana sejarahnya dulu. Nah karena kami ini keturunan Paren tadi, bangsawan, jadi inilah yang digunakan buyut lah ya saya panggil ya, karena dia bapaknya kakek saya gitu kan. Bahasa Indonesia aja lah, buyut lah ibaratnya kan, buyut. Nah jadi inilah yang buyut saya itu pakai untuk berperang waktu zaman dulu kan, untuk berburu kepala atau memotong kepala musuh. Nah jadi om saya ini mencoba memberi bukti kepada saya kan. Nah dia bilang ini ada racunnya, dia bilang. Kemudian dia goreskan ke belakang rumah, ada pohon kates itu atau pepaya, dia goreskan sedikit aja, langsung tuh nggak 5 menit, sekitar 5 menit itu langsung menghitam itu buahnya dan pohonnya itu hitam ya. Nah jadi disitulah saya mulai percaya bahwa apa yang diomongkan orang-orang atau kakek dan mama saya ini tentang malat kelu ini tuh memang benar adanya, luar biasa lah, di luar pikiran saya pada saat itu. Karena saya kan orangnya tidak gampang percaya pada waktu itu. Ya, itulah yang terjadi dan itulah kenyataannya, bahwa malat kelu ini memang memiliki kelebihan yang luar biasa. Nah kemudian pengalaman yang keenam, ini pada tahun 2009 itu saya pada saat itu baru lulus kuliah dan melanjutkan kuliah di Bandung, Jawa Barat. Nah pada waktu itu saya belajar kelompok itu di salah satu teman saya bernama Adit itu. Kemudian bapaknya ini orang Banten. Nah dia bisa melihat lah seperti itu kan, bisa melihat hal-hal gaib lah. Nah kemudian bapak teman saya itu menyapa saya kan, kita orang Dayak ya, dia bilang. Kamu orang Dayak ya, dia bilang. Kemudian saya menjawab, benar pak. Loh kok bapak bisa tahu, padahal saya belum cerita kepada bapak saya dari mana gitu kan. Nah kemudian bapak itu tersenyum dan berkata, leluhur kamu ada di belakang dan mengikuti kamu katanya dimanapun kamu berada. Nah terus lalu saya bercerita lah dengan dia kan, bapak itu. Nah kemudian
bapak itu bilang, apakah di rumah kamu ada barang tua, katanya. Saya bilang, ya ada, saya punya malat gelu, saya bilang, itu turun temurun. Nah, terus lalu bapak itu bilang kan, di dalam malat gelu ada leluhur kamu sangat baik, dia bilang, yaitu yang menjaga saya di belakang tadi, yang dia lihat tadi kan, dia baik, dia yang menjaga kamu kemanapun kamu pergi, yang saya katakan tadi. Nah, lalu saya bertanya lagi kepada bapak itu kan, apakah malat gelu saya ini bisa menghilang sendiri? Karena saya masih bertanda tanya kan, waktu itu kenapa sampai bisa gitu. Nah, karena sempat mama saya mengalami kejadian itu kan, dimana waktu pintu rumah digedor itu, pas mama saya lihat dari jendela itu malat gelu saya ada di luar itu, nah itu sudah makanya saya tanya. Nah, karena gak tahu kenapa bapak ini tidak mau menjawab. Nah, bapak ini tidak mau menjawab pertanyaan saya kan. Dia cuma bilang, kamu jaga baik-baik, kamu jaga baik-baik karena memang betul dia yang ketuk pintu rumahmu, dia bilang. Nah, itu sudah. Jadi dia belum tidak menjawab pertanyaan saya, kenapa malat gelu ini bisa keluar gitu, bisa hilang sendiri gitu loh. Nah, cuman dia bilang jaga baik-baik, katanya kayak gitu. Itu pengalaman ke-6 saya. Dan pengalaman ke-7 saya pada tahun 2017. Pada waktu itu adik sepupu saya nih mengambil malat gelu nih, karena kebetulan malat gelu saya pada tahun 2017 itu rontok nih bulunya atau rambutnya. Jadi saya suruh kakek saya buat di wahau kan. Nah, jadi saya minta adik sepupu saya ini foto sudah sampai mana progres perbaikannya kan, perbaikan bulunya tersebut. Nah, jadi adik saya ini fotonya itu dia ngambil malat gelu ini, dia bawa ke rumahnya. Dia tidak foto di tempat kakek saya. Nah, jadi nenek saya itu sedang tidur posisinya, kakek saya ini sedang dikudung di ladang kan. Nah, jadi nenek saya ini dimimpiin bahwa dia itu kepalanya itu kepalanya itu dihantupkan gitu nah sama gagangnya ini. Sakit kan, nangis dia, langsung bangun dia, nangis dia. Langsung dia telepon kakek saya, aku dimimpiin malat gelu, katanya, sakit, kata, kepalaku dihantupkannya, katanya. Nah, pas saya lihat malat gelu itu nggak ada sudah, katanya. Nah, padahal malat gelu ini dibawa adik sepupu saya untuk difoto. Nah, jadi tanpa seizin nenek saya tadi, makanya kenapa dia mimpiin seperti itu, karena dia tidak bisa menjaga dengan baik sampai dia bisa dibawa orang itu kayak gitu. Dia memberikan sebuah tanda bahwa dia diambil gitu tanpa seizin gitu kan. Itulah tuh, dan itu juga pernah dialami oleh mama saya pada saat om saya mengambil malat gelu itu tanpa seizin mama saya waktu itu. Jadi sakit dia dimimpiin dan dipatok pakai gagangnya itu. Wah, sakit sekali, dia bilang. Ya, itulah sobat, pengalaman pribadi saya selama menjaga malat gelu ini. Ya, semoga bisa memberi manfaat kepada sobat semua, ya, memberi manfaat dalam artian menambah wawasan terhadap senjata khas Dayak Kenya, Lebuk Kulit. Nah, jadi terima kasih. Mungkin next time saya akan kembali lagi hadir dengan menjelaskan tentang budaya Dayak Kenya. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman bisa bantu like, comment, subscribe channel saya, dan semoga kita bisa ketemu lagi
di lain waktu. Salam.